Hai Commerce, kemacetan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh seluruh kota besar di dunia. Salah satunya yakni Jakarta. Kota yang akan melepas statusnya sebagai ibu kota ini, di dalamnya terdapat berbagai macam masalah. Salah satunya kemacetan. Berdasarkan TomTom Traffic Index, Jakarta menempati urutan ke-30 sebagai kota termacet di dunia pada tahun 2023. Meskipun Jakarta bukan menempati urutan atas, akan tetapi fenomena kemacetan ini telah menimbulkan berbagai dampak kerugian pada beberapa sektor. Salah satunya yakni sektor ekonomi. Hal ini juga diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada saat mengundang seluruh kepala daerah ke IKN pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 lalu. Yang Bapak Ibu harus tahu, kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas 100 triliun. Pilih mana? Pilih dibelikan MRT, LRT, atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari 100 triliun. Semua kota utamanya itu harus mulai ngitung. Terlambatnya pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana transportasi umum yang baik membuat masyarakat tidak memiliki budaya untuk naik transportasi umum. Selain itu, banyaknya penduduk komuter yang tinggal di daerah penyangga Jakarta yang melakukan aktivitasnya di Jakarta, regulasi untuk mengatasi kemacetan yang tidak efektif, dan sudah tidak sebandingnya lebar jalan dengan tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan yang ada, merupakan beberapa penyebab kemacetan di Jakarta terus terjadi. Meski demikian, pemerintah terus membangun sarana transportasi umum yang baik seperti MRT, LRT, serta terus memperbaiki maupun menambah jumlah transportasi umum yang sudah ada. Tapi, membangun infrastruktur transportasi umum yang baik merupakan salah satu cara terbaik ketimbang negara harus rugi triliunan yang lebih besar karena macet. Nah, kira-kira bagaimana ya menurut Commerce mengenai kemacetan yang ternyata dapat merugikan negara hingga triliunan? Yuk tulis pendapat Commerce di kolom komentar. Dan kira-kira bagaimana ya pendapat mereka mengenai hal ini? Yuk simak pendapat mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Afel Kurnia Yahya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2003. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Hans Novembri dari Angkatan 24 jurusan Ilmu Komunikasi. Bagaimana pendapat kamu mengenai kemacetan yang terus terjadi terutama di Jakarta yang kabarnya merugikan negara hingga triliunan? Kalau pendapat gue sih ya, kalau gue ngelihatnya dari segi lingkungan, karena kalau misalkan di jalan raya aja banyak kendaraan umum kayak misalkan motor, mobil, itu kan bikin polusi udara ya. Nah jadi otomatis lingkungannya di Jakarta itu juga bakal kotor. Gimana caranya kita gunain kendaraan umum itu harusnya lebih ke situ sih warga Jakartanya. Karena gue ngelihatnya tuh dari udara pagi aja, kalau misalkan gue bangun pagi udaranya tuh harusnya yang gue hirup tuh sejuk. Nah, karena banyak kendaraan ini yang bikin udaranya tuh makin kotor gitu. Semakin hari makin kotor. Jadi dapat gue sih itu sih maksudnya udaranya makin kotor, polusi udara itu. Sebenarnya sih jawabannya simpel aja ya, kayak lebih ke orang-orangnya aja. Karena kayak banyak banget, aku terakhir baca itu kalau sekitar 20% orang-orang di Jakarta itu yang menggunakan transportasi umum, which is itu benar-benar dikit banget. Jadi kalau aku rasa coba lebih ke kesadarannya orang-orangnya aja sih, kayak pakai transportasi umum, terus juga sebenarnya alasan keduanya juga banyak banget kendaraan-kendaraan yang dilarang buat BBM subsidi tapi mereka malah memakai BBM subsidi. Yang mana itu juga menjadi salah satu alasan negara bisa banyak kerugian sampai triliunan. Menurut kamu gimana sih upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan kemacetan ini? Contohnya seperti penerapan ganjil genap, pajak progresif di kendaraan, dan lain-lain. Atau ada nggak sih menurut kamu solusi yang paling efektif nih untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Kalau untuk solusinya ya, kalau dari pendapat gue sih, itu kan fasilitas umum kayak misalkan transportasi umum yang ada di Jakarta itu kan kayak ada Transjakarta. Nah itu tuh harusnya lebih digunain lagi oleh warga Jakarta.
Karena kalau misalkan Transjakarta aja sekali jalan itu mungkin 30 orang, 40 orang itu kan bisa lebih ngurangin kemacetan ya. Karena misalkan dari 40 orang itu kalau dia setiap orangnya pakai kendaraan pribadi, entah itu motor atau mobil, kan otomatis jalanan di Jakarta kan juga lebih rame kan. Nah, kendaraan yang rame ini yang bikin Jakarta makin macet. Gimana kalau misalkan kalian warga Jakarta itu lebih kayak gunain transportasi umumnya setiap hari? Pasti bakal lebih berkurang lagi kan. Nah, dan juga polusi udara. Polusi udara juga bakal lebih berkurang karena penggunaan kendaraan pribadi itu lebih dikurangi. Karena kaliannya ini lebih ke naik kendaraan transportasi umum. Nah, Transjakarta itu kan sekali jalan 30 orang. Menurut saya sih itu bakal efektif banget kalau jika kalian gunain transportasi umum di Jakarta lebih baik lagi. Apalagi kalau setiap hari mungkin bakal berkurang drastis sih macetnya. Gitu. Sebenarnya sih pemerintah udah cukup banget kayak buat sarana dan prasarana biar kemacetan bisa dikurangi gitu ya. Kayak misalnya adanya kereta, habis itu juga adanya Grab, Gojek, biar para pengendara motor bisa menggunakan Grab dan Gojek tersebut untuk mengurangi kemacetan. Dan sebenarnya kembali lagi ke orang-orangnya, coba untuk bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut supaya bisa Jakarta lebih berkurang kemacetannya gitu. Nah, terakhir nih, kan sebentar lagi akan dilakukan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur baru di Jakarta ya. Nah, kira-kira apa sih harapan kamu kepada pemerintah yang akan datang terkait kemacetan yang terus terjadi di Jakarta ini? Oke, jadi harapan gue buat pemerintah Jakarta ke depannya semoga fasilitas transportasi umum yang ada di Jakarta itu lebih ditingkatin lagi. Karena apa? Karena kalau fasilitas umum buat transportasi umum aja bakal ditingkatin, kayak misalkan fasilitasnya lebih dinyamanin lagi, atau tempat duduk yang ada di bis Transjakarta dinyamanin lagi, AC-nya didinginin lagi, lebih baik dari sekarang. Mungkin warga Jakarta itu lebih tertarik naik transportasi umum dibanding kendaraan pribadinya mereka sendiri. Karena jika warga Jakarta aja udah males buat naik transportasi umum karena fasilitasnya buruk, nah itu tuh yang bakal terjadi bikin macet Jakarta gitu. Karena mereka lebih memilih kendaraan pribadinya ketimbang transportasi umum. Nah, buat kedepannya dengan pemerintah ningkatin fasilitas yang ada di transportasi umum ini, semoga harapannya warga Jakarta juga lebih tertarik untuk naik transportasi umum dibanding kendaraan pribadinya mereka sendiri. Itu sih harapan buat pemerintah buat kedepannya. Oke, makasih Mas Apel. Sama-sama. Kalau aku sih berharap ya pemerintah supaya bisa lebih meningkatkan kualitas dari fasilitas-fasilitas tersebut tadi seperti, contohnya kereta agar seperti yang kita ketahui bahwa kereta tuh panas banget akhir-akhir ini jadi kayak pengap banget. Jadi supaya agar pemerintah bisa menambahkan, seperti pendingin ruangan gitu kan, kayak seperti, fan atau kipas biar para penumpang-penumpang bisa nyaman dan bisa semakin sering menggunakan fasilitas tersebut gitu. Oke, makasih Hansen. Oke, sama-sama Kak.